tasyahud, ekstrim keras radikal ekstrim kanan, dan tataruf tasyahud ekstrim meremehkan ekstrim kiri, antara ifrat terlalu berlebihan dan tafrid terlalu berkekurangan, antara ekstrim eksklusif kebenaran tunggal dan ekstrim semua benar, antara ekstrim lahiriah dan ekstrim batiniyah, antara ekstrim absolutisme dan ekstrim relativisme, antara ekstrim tekstual yang terlalu kaku dan ekstrim kontekstual yang terlalu lembut. Secara umum, moderasi beragama ini dipakai dalam konteks akidah, syariat, dan tasawuf. Ada dikenal Jabariyah dan Qadariyah, ada Khawarij dan Mu'tazilah, ada Wujudiyah Muhad dan Wujudiyah Mulhid, dan ada Ahlussunnah wal Jamaah dan lain-lain. Dalam konteks kebahasaan moderasi beragama terkait penguatan konsensus ideologi Pancasila yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan berbangsa yang pluralistik. Penguatan moderasi beragama tidak cukup dilakukan secara personal oleh individu, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan terencana secara kelembagaan, bahkan oleh negara. Negara harus hadir memfasilitasi terciptanya ruang-ruang publik yang sehat untuk menciptakan interaksi masyarakat lintas agama dan kepercayaan. Jangan sebaliknya melahirkan regulasi dan peraturan dengan sentimen agama tertentu yang diterapkan dan dilakukan di ruang publik, memfasilitatif bukan membatasi. Sasaran kebijakan penguatan moderasi beragama adalah seluruh umat beragama, bukan untuk satu agama tertentu saja, yang dilakukan oleh pemerintah melalui program dan kegiatan pembangunan agama serta pendidikan agama dan keagamaan. Meningkatkan toleransi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di era new normal. Keragaman adalah kehendak Tuhan. Tuhan memang menghendaki manusia beragam dan berbeda-beda. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Berdasarkan fakta tersebut, Yakut menegaskan bahwa semua pemeluk agama berhak memeluk agama yang dianutnya dan berpandangan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang baik dan benar. Namun di sisi lain, setiap pemeluk agama juga harus menghargai hak pemeluk agama lain yang dianutnya. Keyakinan kuat kita atas agama dan kepercayaan yang kita yakini itu dibatasi oleh keyakinan yang kuat yang dimiliki manusia. Contoh moderasi dalam kehidupan sehari-hari: tidak mengejek sesama manusia yang berbeda agama dan saling menghargai satu sama lain. Tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. Pentingnya moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama. Dengan adanya moderasi agama ini dapat mencegah ketidakrukunan dalam suatu lingkungan masyarakat. Dengan adanya moderasi agama ini dapat menjadikan suatu lingkungan menjadi tenang, tentram, dan damai. Salah satu contohnya saling menghargai, saling tolong-menolong, menerima pendapat orang lain, dan saling toleransi. Saya menemukan sebuah artikel. Pentingnya moderasi agama ini keyakinan kuat kita atas agama dan kepercayaan yang kita yakini. Dalam konteks keragaman tersebut sangat diperlukan. Kata Yakut, keragaman agama sejatinya tidak menjadi masalah yang terlalu perlu untuk dirisaukan. Dengan adanya toleransi dan kerukunan, maka masing-masing umat beragama dapat saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup dengan tenang. Jadi, moderasi agama ini sangat penting sekali untuk kehidupan sehari-hari karena dapat menjaga kerukunan, ketenangan, dan ketentraman di suatu lingkungan. Sikap dan pemahaman moderat dalam beragama sudah dicontohkan dengan baik oleh para pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa kita menyepakati adanya dasar negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika mampu memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Para agamawan saat ini juga menyepakati dengan adanya dasar negara tersebut harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Contoh moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari adalah jangan ikut campur urusan agama orang lain dan membiarkan orang lain beribadah dengan tenang.
pentingnya moderasi agama sehari-hari. Materi memahami fikih, prioritas umat Islam bersikap moderat sudah mestinya mampu memahami makna yang wajib, sunnah, haram, dan lain-lain, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Tujuan dari moderasi beragama yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi umat beragama. Memberikan inspirasi untuk selalu bersikap seimbang dan adil dalam menyusun cara pandang, sikap, dan perilaku kita. Tidak melakukan kekerasan atas nama apapun, baik separatisme, agama, maupun hak asasi manusia. Apalagi di era digital dan media sosial, kohesi sosial masyarakat Indonesia memang menghadapi tantangan. Menjaga keharmonisan antar umat beragama sehingga kehidupan bangsa akan tetap damai dan kehidupan akan berjalan dengan harmonis. Moderasi beragama bertujuan untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat dimanapun ajaran Islam menjadi rahmat baik bagi diri sendiri, keluarga, alam gaib, flora fauna, lingkungan, tingkat lokal, nasional, maupun global. Saya ingin menyebutkan contoh moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memahami realitas dikemukakan bahwa Islam itu relevan untuk setiap zaman dan waktu atau soli kulli zaman wa makan. Disebutkan juga bahwa ajaran Islam itu ada yang tetap dan tidak bisa dirubah-rubah, seperti sholat 5 waktu, dan ada juga yang bisa dirubah karena waktu dan tempat, seperti zakat fitrah dengan beras gandum atau sagu, tergantung yang menjadi makanan pokoknya itu sama masyarakat tertentu ya. Lanjut. Contoh moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari yang kedua, memahami fikih prioritas. Umat Islam yang bersikap moderat sudah semestinya mampu memahami mana-mana saja ajaran Islam yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, mana yang fardu ain atau kewajiban individual, dan mana yang fardu kifayah atau kewajiban komunal. Ketiga, memberikan kemudahan pada orang lain dalam beragama. Ada istilah bahwa agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Pada saat mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, Nabi Muhammad SAW berpesan agar keduanya memberikan kemudahan dan tidak mempersulit masyarakat setempat.